Halo, assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Rinato. Kali ini kita akan menanam mentimun seperti janji kita kemarin. Ini kemarin udah kita beli mentimun, harganya 12.000 satu bungkus, isinya 175 butir. Kita akan coba tanam mentimun dengan 3 cara. Yang pertama adalah secara langsung biji. Ini kita buka, kita letakkan di ini wadah, kemudian kita akan langsung tanam kita akan langsung ini masukkan ke wadah ini, kemudian langsung akan kita tanam ke media tanam. Dan yang kedua dengan cara direndam dulu. Oke, langsung saja. Ini sudah menunggu. Nih Mas, nanti ditanam. Udah letakkan. Ya, oke. Satu-satu setiap lubang. Nah, siji Mas. ya. Setiap lubang satu-satu. Ya. Sudah, langsung ditutup. Oh, berhenti dulu. Ditutup pakai ditutup pakai itu. Ya, segitu ditutup. Nah, setelah kita buat lubang, kemudian dimasukkan bijinya. Kemudian kita tutup. Terus ya sampai ke sana. Nah. Pelan-pelan, nanti dulu kan ditunggu ini. Setelah ditutup, kemudian nanti kita siram. Nih. Ya. Tuh. Mana? Nih. Ya, setelah diletakkan, kemudian ditutup pakai iya, pakai pupuk kandang. Iya, pakai pupuk kandang kotoran kambing. Nah, ini jarak tanamnya antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya itu sekitar 2 jengkal atau 40 cm ya. Kalau antar baris itu sekitar 50 cm. Jadi ke sini 40, ke sini 50. Ini ya, satu-satu per lubang. Oke, ini cara yang pertama, yaitu ditanam secara langsung dengan tanpa direndam. Iya. Ya, terus ya. Ya, nanti gampang cuci tangan Mas Papan nanti kalau udah selesai. Nanti dapat hadiah. Kalau udah selesai dapat hadiah. Kalau udah selesai dapat hadiah Mas Papan. Ya, terus kalau Mas Dimas hadiahnya makan ya Mas. Ya, setelah disiram, kemudian kita biarkan, biasanya dalam 4 sampai 5 hari sudah tumbuh. Dan kita nanti juga akan tambahkan pupuk kandang yang banyak lagi supaya nanti subur. Ini tanahnya udah kita gemburkan mungkin udah 5 hari yang lalu. Bertahap sih, jadi sehari paling dapat 1,5 bedeng ini. Jadi bertahap. Oke, nanti cara yang kedua yaitu dengan cara direndam. Direndam dulu selama 3 jam baru kita tanam. Lah, cara yang ketiga, karena kita akan gunakan 3 cara. Cara yang ketiga adalah sama direndam, tapi setelah direndam benih tadi yang sudah direndam 3 jam akan kita tiriskan, kemudian kita letakkan di kain yang halus dan lembut itu selama 24 jam. Biasanya setelah direndam 3 jam kemudian diperam selama 24 jam di dalam kain atau tisu, itu biasanya sudah mulai muncul calon akar atau sprout sedikit kecil. Kemudian baru kita tanam. Jadi ada 3 cara kami akan menanam mentimun ini. Kemudian setelah ditanam semua kita siram. Setelah tumbuh kita berikan penopangnya atau ajir atau lanjaran. Oke, nanti akan seperti apa perbandingannya antara menanam dengan secara langsung tanpa direndam, kemudian menggunakan cara direndam 3 jam saja kemudian ditanam, dan yang ketiga adalah direndam 3 jam dan diperam selama 24 jam. Nanti bedanya akan seperti apa, nanti setiap bedangan akan kita lakukan itu yang berbeda-beda. Ya, berikut ini adalah cara menanam mentimun atau timun yang kedua, yaitu dengan cara merendam biji. Yang kita lakukan adalah kita ambil 1 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah, kemudian kita cincang sekitar jadi berapa lah, jadi 5, kita potong jadi 5, bukan dicincang tapi dipotong saja, kira-kira jadi 5. Sudah, kemudian kita masukkan ke dalam gelas yang untuk merendam. Bisa pakai apa saja, tapi kalau pakai gelas kaca itu
gelas kaca itu biasanya dia bisa bersih dan tahan, jadi bersih, benar-benar bersih biasanya kalau pakai gelas kaca. Kemudian kita masukkan air setengahnya dulu, seperempat air dingin kira-kira. Kemudian kita tambahkan air panas setengah, jadi nanti jadinya air hangat kuku ya. Kita berikan air panas sedikit juga. Nah, oke, jadi jadinya air hangat kuku udah. Kemudian kita rendam. Ini yang akan kita pakai sistem yang kedua, rendam selama 3 jam. Nanti rendamnya adalah yang Mercy F1. Semuanya akan kita rendam. Mercy F1 ini terdiri dari 175 butir. 175 butir. Ini 175 butir. Ya. Nah, nanti sebagian nanti akan ini semuanya kita masukkan. Habis. Oke. Nah, nanti setelah 3 jam kita tiriskan, kemudian kita akan langsung masukkan ke dalam media tanam atau langsung kita tanam. Ya, sekarang sudah pukul 17 atau jam 5 sore. Tepat 3 jam setelah kita merendam benih mentimun tadi, mulai pukul 14. Sekarang pukul 17, 3 jam. Sesuai janji tadi, 3 jam akan kita tiriskan. Kemudian sebagian akan kita langsung tanam saja. Jadi hanya direndam 3 jam kemudian kita tanam, dan sebagian lagi akan kita peram menggunakan tisu, atau kalau tisu tidak ada maka bisa menggunakan kain yang lembut. Oke, sementara kita pindahkan dulu wadahnya ke wadah yang mudah nanti untuk mengambilnya. Kemudian airnya kita tuang ke gelas. Iya, nah sekarang mudah. Kita tinggal ambil, ada di yang ikut, nggak apa-apa. Oke, kita langsung persiapkan tisunya ke wadah yang nanti untuk buat meram. Kita bisa gunakan wadah kue atau kita juga bisa gunakan plastik ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tisu ini tidak cepat kering dan bijinya tidak akan kering ya, sehingga tetap akan bisa tumbuh. Kalau sampai kering karena ini sudah direndam, maka dia bisa saja gagal tumbuh alias mati. Nah, ini bentuknya sudah semakin besar daripada tadi sebelum direndam. Oke, kita akan ratakan. Oke, setelah rata seperti ini, maka sebaiknya kita basahi tisunya sedikit, karena takutnya nanti kelembaban biji ini akan kering terserap oleh tisu ya. Maka kita air yang bekas rendaman tadi kita tuang sedikit ke tisu supaya tisunya basah. Ya. Nah, setelah tisunya basah, maka kita tinggal tutup lagi dengan tisu. Ini masih dari sini. Biar enggak gelap. Oke, kita tutup kembali dengan tisu. Nah, oke, ini sudah lembab tisunya. Kita akan peram kurang lebih 24 jam di dalam plastik. Boleh kantong plastik, boleh plastik putih. Kalau saya ini gunakan tempat kue, tujuannya tadi supaya tidak cepat menguap. Jadi media dan tisunya tetap biji dan tisunya tetap lembab. Kita akan peram di tempat yang gelap selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam apa yang akan terjadi? Mari kita simak besok pagi. Kemudian sisa yang belum kita peram ini yang akan kita tanam langsung
Jadi hanya direndam 3 jam saja, kemudian kita tanam. Jadi nanti kita tahu perbedaannya antara yang menanam secara langsung tanpa direndam, kemudian yang hanya direndam 3 jam saja, dan yang satu lagi yang direndam 3 jam plus diperam 24 jam. Oh ya, tujuan perendaman biji tanaman menggunakan bawang merah atau bawang putih atau keduanya adalah ada dua kalau menurut saya. Yang pertama adalah karena bawang merah dan bawang putih itu mengandung ZPT, mengandung hormon tumbuh, sehingga ketika kita rendam biji dengan menggunakan ini, maka hormon tumbuhnya akan mempengaruhi biji sehingga biji akan cepat tumbuh atau cepat sprout. Yang kedua, bawang putih dan bawang merah juga dari baunya dan rasanya itu tidak disukai oleh hama tanaman, sehingga nanti akan memberikan semacam imun kepada bibit kita, sehingga nanti ketika ditanam itu sudah membawa obat sendiri ya, seperti bayi kalau diimunisasi seperti itu, sehingga dia akan lebih kuat terhadap serangan hama ketika nanti sudah ditanam. Oke, kita tinggal buat lubang seperti biasa ini. Oke, kemudian kita letakkan bijinya satu, dan nanti ditutup menggunakan pupuk kandang yang sebelah sana. Oke, dan seterusnya jaraknya 40 cm, kemudian jarak antar barisnya sekitar 50-60 cm, karena bedengannya, lebar bedengannya itu sekitar 80-100. Kita tidak ukur ya, kita akan teruskan seperti ini terus ke sana. Ya, kegiatan hari ini tanggal berapa sekarang ya? 17 Juli 2017. Kita menanam mentimun dari pengolahan tanah yang kami lakukan semenjak 1 minggu yang lalu, kemudian membeli benih, kemudian merendam benih, kemudian menanam tadi, menutup, menyiram sampai sore hari ini. Selesai sebagian dari biji yang kita tanam. Mudah-mudahan nanti kelanjutannya akan tumbuh bagus, akan kita rawat. Kemudian langkah selanjutnya besok ketika sudah sprout, kita akan berikan lanjaran atau ajir atau penopang dari bambu dan tali yang murah ya. Kemudian perawatan selanjutnya selain memberikan tadi ajir, kan kita berikan tambahan pupuk seminggu sekali, pupuk kandang, baik secara langsung pupuk kandangnya maupun pupuk kandang yang direndam, yaitu kompos tea ya, yang untuk siram. Karena ini musim kemarau, maka kita harus rutin nyiram pagi sore, atau ya paling tidak 1 hari 1 kali, bisa pagi bisa sore. Oke, mudah-mudahan rangkaian kegiatan di hari ini tanggal 17 Juli 2017 bisa bermanfaat. Ada sesuatu hal yang baru lagi yang bisa kita ambil, ada sesuatu hal yang baru lagi yang bermanfaat, sehingga bisa memberikan manfaat. manfaat terus. Oke, seperti biasa kepada para pemirsa semua, pada para teman-teman semua, silakan tulis komentar, kritik, bimbingan, saran, pendapat di kotak komentar di bawah. Kami berharap sekali dengan hal tersebut, dengan komentar tersebut, kami akan lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan berkebun secara organik di pekarangan rumah. Kemudian jika memang video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share, bagikan kepada semua orang agar virus berkebun organik ini bisa menyebar ke semua orang, ke siapa saja, sehingga bumi ini bisa semakin banyak orang yang turut melestarikan. Bagi para pemirsa yang bersedia nonton, silahkan diklik subscribe ya, ada di akhir video lingkaran gambar Kamis Keluarga ataupun di bawah tulisan subscribe. Diklik untuk berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, tentang bagaimana kami mengolah limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah apa saja, limbah lingkungan menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk tanaman. Oke. Selamat sore, terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.